Jumpa lagi bersama Mrs. Question. Langsung. Soalnya aku kan udah bisa renang gitu dari kecil ya. Aku juga udah kayak baju. Balik lagi. Jadi sekarang kita mau mulai kuis Q&A. Yes. Jadi tema kali ini adalah apa, Mbak? Kehidupan yang indah ini, yang indah dan penuh drama ini ya. Jadi nanti aku bakal kasih Farah 3 pertanyaan dan dia juga bakal kasih aku 3 pertanyaan yang kita sama-sama nggak tahu pertanyaan itu apa seputar kehidupan. Dan harus dijawab dengan sejujur-jujurnya. Kalau nggak jujur dicempungin. Kalau nggak jujur ya kita nggak tahu sih. Dicempungin baik. Kan nggak tahu mak itu bohong Ntar apa kalau enggak. ada yang nggak jujur ada bunyi tetap gitu. Iya benar. Jadi ntar ketahuan ya. Yang jujur sama yang enggak. Iya. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Sweet kali ya? Sweet dulu. Gunting batu kertas. Batu kertas. Kertas. Ya kamu yang menang. Oke. Oke, berarti Chandra dulu. Ya enggak lah aku lah yang Iya. pertanyain lah. Iya. Iya kan? Iya. Kamu yang kasih pertanyaan aku. Oke, jadi pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah Deng 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 deng. kau jadi dulu ya? Aduh. Oke. Gini, kalau menurutku nih ya, Mas, setiap orang tuh dikirim ke dunia ini pasti punya kayak misi tertentu atau apa sih sebenarnya? Mungkin lebih kayak ke nilai atau tujuanmu, kayak kamu yang merasa apa sih kenapa kamu dikirim ke sini. Nah, buat kamu sendiri nih, kira-kira misi yang dikasih buat kamu tuh apa gitu yang sesuai dengan kata hatimu dan lain-lain. Kenapa sih seorang Farah yang Bisa bentuknya lahir seperti ini bisa lahir dan di dikirim dunia ke dunia ini itu? Why? Kenapa Kayaknya harus perlu ada mikir kamu? sih jawabannya. sangat filosof sekali ya. Iya, kan aku lulusan sangat sebenarnya salah jurusan mungkin ya. harusnya jurusan filsafat ya. Oke. Gimana ya, Mak? Mungkin aku selama ini Bisa. siap. Itulah buku kesukaanku ya. Oke. Mungkin misiku nyanyiin itu kali ya. Tenot. Oke, gini. Aku bakal jawab secara sosiologis aja kali ya. Siap. Jadi aku ntar jawabnya secara ekonomis. Iya, jadi kadang aku mikir gini sih, Mak. Maksudnya setiap orang di dunia ini itu dikirim untuk memilih surga dan nerakanya masing-masing. Kalau kamu milih mana nih? Enggak, bentar. Tapi kadang aku mikir gini, Mak, hidup kita itu sebenarnya bukan buat kita sendiri kan. Buat siapa lagi tuh? Jadi kayak Allah tuh udah apa ya? Udah mengkomposisikan sedemikian rupa gitu loh, kayak semua kehidupan kita tuh kayak mata rantai yang nggak akan pernah berhenti gitu. Iya, mata rantai, kayak saling makan gitu. Kayak misalnya orang tua aku nih, dulu mungkin orang tua aku kan juga sendiri kayak kita gini kan. Emang siapa yang sendiri? Iya, maksudnya cuma satu gitu, cuman mereka akhirnya bersatu dan berbanyak. Maksudnya menurutku kesuksesan orang tuaku tuh bukan kesuksesan mereka sendiri. Kesuksesan mereka tuh ketika anak-anaknya udah sukses, cucu-cucunya udah sukses, itu sebenarnya kesuksesan orang tua. Dan sebenarnya kita itu bukan kesuksesan kita. Kalau misalnya kita sukses itu bukan kesuksesan kita sebenarnya, tapi kesuksesan orang tua kita, kayak hasil dari perjuangan orang tua gitu loh. Jadi kita tuh misi orang tua gitu loh menurutku. Jadi kalau misalnya kita nakal ya kita berarti merobohkan misi orang tua. Berarti misimu bikin anakmu gak nakal. Jadi bukan gitu, Mak. Gimana tuh? Jadi misi kehidupan itu ya itu, Mak. Kita tuh kayak mata rantai yang nggak akan pernah selesai. Gitu. Misiku tuh belum akan selesai sampai di sini dan makanya menurutku ya, Mak, pernikahan kan sering diibaratkan kayak selamat menempuh hidup baru kayak gitu, karena ada suatu kehidupan yang di situ tuh baru dimulai gitu loh, kehidupan kita menurutku. Dan misi kita tuh yaitu kita akan meneruskan penjaga bumi gitu loh. Kita tuh kayak manusia kita tuh kayak manusia isinya bumi. Dan misi kita yaitu kayak kita tuh harus membuat sih, kayak meneruskan kayak itu tadi, mata rantai tadi. Siap. Itu sih menurutku. Siap, jawabannya
sosiologis dan filosofis ya sepertinya. Oke. Pertanyaan. Nice. Ya aku lah, lanjut Oke, aku oke, lah. Oke. Jumpa lagi bersama Mrs. Question. Langsung pertanyaannya. Langsung pertanyaannya yang kedua. Yang pertama dariku untukmu ya, Ya, Mak. sekarang buat aku nih. Iya. Malas mikir. Otakku udah Aku sebenarnya pengen tahu sih, Mak. Tapi kamu harus jawab dengan jujur ya. gak mau. Aku tuh pengen nanya, Oke. selama kehidupanmu yang udah nggak sebentar lah dan Oh. up and down. Iya kan udah nggak sebentar, udah 20 berapa tahun Enggak, itu aku mau kan. hidup. Apa sih lagunya 1000 tahun lagi. Iya, emangnya vampir. Yaitu dalam kehidupanmu yang aku tahu sih up and down gitu. Ya aku sedikit tahu kilas balik tentang kehidupanmu. Ya dikit doang sih. Iya, gimana? Hal apa sih yang menurutmu itu tuh paling kamu tuh ada di posisi paling bawah selama ini kayak gitu? Kamu tahu lah. Kamu tahu lah mungkin. Kayaknya enggak sih. Eh, Ya mungkin aku tahu, cuman aku nggak bisa menyimpulkan kalau masa itu kayak gitu. mungkin aku nggak bisa cerita secara full or rinci ya. Iya, oke. Itu kayak apa ya, di tahun-tahun akhir aku kuliah dimana aku ngerasa kayak cobaan itu bertubi-tubi banget, mulai dari aku yang stres mikirin skripsi, pendadaran dan lain-lain. Dan ketika pun aku skripsi dan udah mau pendadaran kayak ini aku selama ini tuh nggak ada gitu, itu udah down banget, pengen nangis. Nah gitu, dan abis itu kayak gak tau lah, aku mungkin merasa mengalami harusnya aku yang mewek ya. aku merasa kayak abis itu mengalami quarter life cycle ya sebenarnya sih, ketika Iya, dimana benar-benar. inner circle kita mulai menipis, dimana yang kayak temen deket tuh bener-bener tinggal sedikit gitu dan lain-lain sebagainya. Dan belum lagi di situ aku abis itu ada masalah keluarga yang bikin nggak tau lah, seluruh anggota keluarga tuh rasanya down banget. Dan di situ bener-bener aku merasa ya Tuhan, ini Jadi itu bener-bener kayak masalah yang bertumpuk-tumpuk gitu masalah ya. yang datangnya tuh bertubi-tubi gitu. Dan tapi alhamdulillah sih semua fase itu bisa terlewati dan aku masih bisa menjalani kehidupan. Iya benar-benar masih dengan- bisa stay. Iya, Dengan jiwa yang dengan mungkin jiwa yang Iya. dengan jiwa yang tetap goyah. kita doakan. Pokoknya ya kita doain semoga semua orang yang ada di fase ini, fase kehidupan kita Iya. ini bisa melewati semua masalahnya tuh dengan baik. Tapi kita belum masuk ke usia quarter life crisis harusnya ya. Udah. Harusnya puncaknya itu ya. Ya nggak tahu sih, setiap orang mungkin puncaknya beda-beda ya. Ya itu sih kuncinya kalau menurut aku, harus ini aja. Semua orang punya zona waktunya Zona masing-masing. waktunya dan masalahnya masing-masing. Ya tetap dihadapin aja udah gitu. Yang penting tetap sabar dan percaya sama itu aja. Udah. Oke, luar biasa sekali. Jangan yang kedua, ini kan tadi nggak tahu sih aku. Ini sebenarnya pertanyaanku buat kamu nanti ya, yang hubungan sama quarter life cycle. Iya, Kenapa oke, jadi oke. ini juga udah dibahas ya udah. Pertanyaanku berkaitan dengan itu sih yang kedua. Jadi kan setiap orang terutama umur 20-an sekian tuh pasti masuki masa itu ya, Mak. Kalau menurutmu gimana sih kunci terbaik kita untuk menghadapi masa itu? Soalnya kan banyak nih yang ngerasa kayak dia tuh hilang arah, nggak tahu jati dirinya ketika itu gitu. Apa sih menurutmu tips and triknya? Karena mungkin kamu juga udah melewati berbagai hal, titik poin, sehingga kamu bisa menjadi Paroh yang dulu bukan yang sekarang. Sial. Gitu. Oke. Aduh, gimana ya, Mak? Ya mungkin kita berdua belum lama kan ada di fase itu. Dan mungkin sekarang pun sisa-sisa dari quarter life crisis itu masih ada gitu loh. Dari apa yang ku alamin sih sebenarnya ya aku nggak tahu sih, tapi kayak menurutku ya mungkin orang-orang menganggap bahwa keluarga itu penting banget ya, Mak, buat ngebantu kita di Masa itu. masa-masa itu. Maksudnya support, dukungan dari keluarga itu penting gitu. Tapi kadang orang tua kita kan Sibuk, ada kesibukan, ada kesibukan dan mungkin mereka tuh udah lupa gitu loh kalau mereka punya dulu tuh pernah ngalamin quarter life crisis kayak kita. Makanya orang tua mungkin kadang kurang memahami juga kalau
kalau kita tuh ada di fase-fase kayak gitu. Tapi menurutku ya, pengalamanku itu partner, sahabat, teman-teman seusia. Jangan kegeeran dulu. Iya, itu sih kayak penting banget kita tuh saling share and care gitu loh, Mak. Jadi soalnya aku ngerasa tiap aku cerita ke partner, ke sahabat, ke temen, gila nanti ini kayaknya bakal terbang gitu. Itu tuh kayak ya ampun, ternyata ada kok temenku yang ngerasain juga apa yang kurasain gitu loh, Mak. Rasanya tuh kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi intinya tuh kita harus terbuka, harus saling terbuka ke siapapun yang kita percaya. Kalau misalnya emang merasa keluarga itu paling cocok buat tempat curhat, kayak orang tua, ayah, ibu, nenek, kakak, ya udah ceritain aja kayak gitu. Dan iya sih, Mak, kayak apa ya, kayak dulu tuh aku ngerasa nenekku tuh kayak tempat aku numpain semua quarter life crisisku gitu loh. Dan jangan nangis. Dan iya, nenekku tuh ada di akhir, kayak di akhir aku bener-bener ngadepin semuanya. Kayak aku udah selesai skripsi, kayak itu nggak sih, Mak, masa-masa skripsi, masa-masa kuliah, masa-masa kita di ujung perjuangan itu yang bener-bener kita quarter life crisis. Kerasa banget nggak sih? Kerasa banget. Kayak nenekku tuh bener-bener ya itu jadi support aku banget, selain sahabat, partner kayak gitu. Dan iya sih, balik lagi ke misi, mungkin emang nenekku tuh udah menyelesaikan misinya di dunia ini gitu loh, dengan mensukseskan orang tuaku, cucu-cucunya, kita udah akhirnya udah punya cicit, ya udah itu misinya udah selesai kayak gitu loh. Misi mbahku di dunia ini udah selesai, termasuk ngebantu aku dan nemenin aku di masa quarter life crisisku itu. Semoga almarhumah neneknya Farah emang di sana. Amin. Dah. Dan iya, tempat ini tuh bener-bener tempat kenanganku pas kecil banget sama nenek kakek sih, sumpah. Dulu kesini ya? Iya, jadi aku sama nenek sama kakek tuh tiap kita liburan sekolah pasti kesini, pasti kesini. Kenapa kesini? Alasannya? Soalnya kayak tempatnya tuh emang enak buat renang. Soalnya aku kan udah bisa renang gitu dari kecil ya. Aku juga udah kayak baju, kayak dada. Iya, jadi aku, adik-adikku kayak Maya, Farhan gitu-gitu, ya renang di sini. Dan ini tuh bener-bener tempat yang emang ramah anak gitu loh, ombaknya tuh kayak gitu, beda sama pantai-pantai yang lain. Kayak gitu sih. Udah, kamu renang sana, aku liatin. Karena nggak mau meninggalkan itu ya. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah di quarter life crisis ini kita nggak boleh merasa sendiri, karena sebenarnya ada orang-orang yang masih peduli sama kita. Kuncinya adalah keterbukaan itu tadi, supaya kita nggak hilang. Soalnya banyak banget kok orang yang sayang sama kita tuh sebenarnya kayak gitu. Selama kita mau share and care, nggak mungkin kan kita selalu disayangi tapi kita aja nggak menyayangi gitu loh. Oke, thank you. Halo teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini sedang dilanda wabah corona. Sebagai warga Indonesia yang baik, tentunya kita harus turut serta mendukung program pemerintah, yaitu untuk kita semua yang masih bisa membatasi diri untuk tinggal di rumah, maka sebaiknya kita tetap tinggal di rumah untuk memutus wabah corona ini, sehingga semakin sedikit atau semakin berkuranglah orang yang bisa untuk tertular penyakit ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin memiliki uang lebih, bisa juga disalurkan kepada teman-teman kita, terutama dari medis yang lebih membutuhkan. Jadi teman-teman, mari kita berjuang bersama untuk corona ini. Semoga Indonesia bisa kuat dan juga bisa menghadapi masalah ini dengan baik, sehingga kondisi akan kembali seperti semula.